Oke, teruskan. Lihat sini. Kalimat Nabi belum selesai. Aqim as-sufuf. Berdiri tegak, kaki selebar dengan bahu, dan mulai, nah ini, atur saf kalian. Saf. Lurus, rapat. Saf itu menyatu, rapat. Rapat. Jamaknya sufuf. Nabi mengisyaratkan kalau Anda sholat, kemungkinan barangkali Anda tidak sholat sendiri. Tapi Anda berdiri bersama orang lain. Jelas ya? Saya ulang. Anda ketika menunaikan sholat, kemungkinan tidak Anda tunaikan sendiri. Tapi boleh jadi Anda berdiri bersama orang lain. Hadis ini pun bisa dipahami. Setiap Nabi menyampaikan kalimat sholat, itu selalu menggunakan bentuk-bentuk jamak penunaiannya. Seakan memberikan isyarat bahwa sholat-sholat yang ditunaikan berjamaah, menyatu dengan orang lain dalam satu shaf, itu lebih baik dibandingkan sendirian. Paham? Baik. Sekarang aturannya, kalau saya kemudian sedang berdiri bersama orang lain dalam satu shaf, maka bagaimana cara kita berdiri sehingga sufuf, lurus, rapat, menyatu satu dengan yang lainnya. Bagaimana caranya? Oke. Sekarang mari kita lihat. Aturan Nabinya, aqim as-sufuf, berdiri tegak, kaki selebar bahu, kemudian rapatkan dan luruskan satu dengan yang lainnya. Saya ingin cepat. 2 orang, 3 orang langsung berdiri, bantu kami untuk bisa praktikkan. 1, 2, satu lagi. Baik, 3. Teman-teman sekalian, ya. Sementara, mohon izin saya belum berikan perintah. Oke. Baik, perintah pertama, bantu saya tolong geser meja ke belakang dulu. Ya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Baik. Belum duduk, Mas. Kita mau praktek. Nah, sekarang teman-teman sekalian fokus akan mulai berdiri dan sekedar informasi saja kiblatnya ke sana. Baik. Sekarang lihat sini. Dari kalimat Nabi tadi, maka kemudian keluarlah ini menjadi sunnah bagi imam untuk bisa mengingatkan makmum supaya memulai sholat dengan merapatkan dan meluruskan safnya. Di kalimat Nabi ini yang tadi disampaikan, itu bisa kita teruskan kepada makmum. Tapi tolong catat ini ya, tolong catat ini. Bahwa apa yang Nabi sampaikan itu termasuk dalam bentuk lughah isyariyah. Jadi bahasa yang boleh disampaikan dengan bahasa masing-masing. Tidak harus menggunakan bahasa Arabnya. Paham ya? Jadi ada yang logah sifatnya haqiqiyah mutlaqah, lafziyah. Jadi nggak boleh dirubah, harus seperti itu adanya. Seperti adzan misalnya. Ya, adzan tuh nggak boleh dirubah. Karena dia sifatnya mutlak, harus menggunakan lafaz aslinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau Anda orang Indonesia, orang Australia, Sunda, Padang, Jawa, tetap sama. Gak bisa berubah. Ketika dia berubah, akan gak enak kedengarannya dan gak nyaman ke hatinya. Ya, Allah yang besar, Allah yang besar. Allah nu agung, Tuhan gua gede, akan beda gitu kan. Satu dengan yang lain tidak akan menyenangkan. Jadi tetap kalimat yang sama. Sama tulisan di mushaf, Al-Quran, surat-suratnya itu pun, kalaupun diterjemahkan, tapi kalau kita dialogkan dengan orang, tidak boleh disebutkan terjemahannya. Harus aslinya. Al-Baqarah misal sapi betina, An-Naml itu semut, An-Nahl itu lebah, itu terjemahan. Tapi saat Anda ingin sampaikan pada orang, Anda harus sebutkan dengan nama aslinya, jangan diterjemahkan, karena akan berkurang kemuliaannya. Akhi, sudah tilawah? Sudah tamat belum? Belum. Sudah sampai mana? Surat semut. Masya Allah. Kamu apa? Sapi betina. Nggak enak, nggak nyaman ke hati. Nah beda dengan ini, kalau yang ini, itu tidak harus menggunakan bahasa Arab, Anda boleh gunakan bahasa Indonesia. Jelas ya? Mohon rapatkan safnya, luruskan, tenangkan hati, dan mungkin ini sholat terakhir kita mohon diusyukan. Baik, enak mana dengan yang kedua? Istaqimu, fala takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Nyaman yang pertama, yang kedua. Kenapa? Nah kita paham. Jadi saya syaratkan kepada imam, tolong sedapat mungkin jangan membebani diri dan jamaah. Apa yang makmum pahami disampaikan dengan bahasanya. Jelas ya? Saya pernah di Mekah dinas 2010, kemudian sholat di Al-Mahbas Al-Jin di Masjid Syekh bin Baz. Imamnya mengatakan, istaqimu, aqfid al-naqal, ij'al al-ittisal al-khaliq, wala taj'al al-ittisal al-makhluq. Di antara saudara kita yang begini, amin. Bukan. Itu bahasa kini, bukan bahasa Nabi. Rapatkan, luruskan, satukan hati, dan tolong matikan handphonenya. Jadikan hubungan tersambung dengan Allah, bukan dengan makhluk. Zaman Nabi nggak ada handphone. Ya. Oke, tolong dirapatkan, luruskan. Baik, teman-teman, sudah rapat? Sudah lurus?
Ingat perjanjian kita. Kalau tidak tahu katakan Allah alam. Baik, alhamdulillah. Sudah rapat belum? Allah alam. Sudah lurus? Satu maunya apa? Lihat sini, rapatnya bukan persepsi kita, tapi kembalikan ke hadis. Karena kita harus lihat bagaimana Nabi nuntun kita. Usia demikian. Lihat sekarang saya bicara lurus dulu. Perhatikan. Aqimus shufuf hadhu bainal manakib wal aqdam. Kata luruskan saf, rapatkan. Ukuran lurus kata Nabi, lihat kalimatnya. Hadhu bainal manakib wal aqdam. Ketika tumit bagian belakang itu lurus sejajar, jangan dulu dilihat sedang sholat diam. Ya, jangan dirubah, nanti saya luruskan. Ketika tumit bagian belakang lurus sejajar, dan bisa diukur dengan sejajarnya bahu. Lihat ya? Lihat petunjuk Nabi ya. Tumitnya itu lurus sejajar, dan nanti dampaknya bahunya pun akan sejajar. Lalu apa yang Nabi lakukan untuk menjadikan ini sejajar bahunya? Maka beliau membuat garis. Kemudian diluruskanlah, yang lurusnya itu bukan kaki bagian depan jemarinya, tapi tumit bagian belakang. Sekarang lihat sini, teman-teman. Ini ada garis dari depan. Luruskan yang depannya dengan garis. Coba. Pas di sini. Ya. Silakan lihat ya. Ini bagian pertama. Saya minta teman-teman ini meluruskan kaki bagian depannya. Lurus dengan garis. Ini kalau nggak pakai jaket, ini nggak terlalu kembung, ini kelihatan. Tuh, agak bergelombang. Baik ya. Kenapa bergelombang? Karena ukuran kakinya berbeda-beda. 41, 40, 42 misalnya kan, berbeda-beda. Tapi kalau Anda luruskan, tumit bagian belakang, sejajar dengan garis, teman-teman mohon maju. Saya mohon izin untuk melurus kaki bagian belakangnya. Maju sedikit. Ya. Maju sedikit. Kalau saya pegang berarti maju mas ya. Nah. Maju. Ya. Baik, lihat sini. Cenderung lebih lurus ya. Cenderung lebih lurus, apalagi kalau pas betul. Saya berikan ilustrasi begini. Ini dua hal yang punya panjang berbeda. Begini tinggi berbeda. Lihat sini. Kalau saya luruskan bagian depan, gini. Ini pasti beda belakangnya. Tuh. Jelas ya? Tapi kalau saya luruskan bagian bawahnya, ini, maka mulai rapat tuh, lurus. Ininya sejajar. Paham ya? Sama dengan kaki, ini pun ketika belakangnya diluruskan, maka ukuran ini akan sama. Ini yang dimaksudkan Nabi. Nah, karena itu, beliau bahkan sempat-sempatnya membuat garis dengan pedangnya. Digaris oleh beliau gini dengan pedang, kata beliau luruskan. Ingat ketika beliau menggunakan pedang, yang dimaksudkan isyarat juga. Isyarat bikin garis. Tidak harus bawa pedang bikin garis. Oh, kita masih smart sedikit ya. Sunnah Nabi, pedang. Ini surau belum ada nih. Ya, Anda bawa golok pulang ke rumah, Anda gini kan? Tidak. Anda boleh pakai misalnya, ya, sholatif dan sebagainya yang memberikan garis yang jelas. Paham sampai sini? Selanjutnya, fokus. Kemudian, lihat kalimatnya. Wala tadharu farjatin lisyaitan. Kemudian mulai rapatkan. Ini baru lurus. Rapat tidak? Baik. Ya. Perhatikan sini. Apa ukuran rapat kita dengan ukuran rapatnya Nabi? Nabi, ketika disebutkan rapat oleh Nabi, kalimat Nabinya, fala tadharu farjatin lisyaitan. Jangan berikan celah bagi setan sedikit pun masuk. Lihat sini. Furjan. Saya tulis nih, furjan. Ini ya. Furjan itu adalah celah yang muncul di antara satu yang rapat. Sebentar ya. Antum boleh duduk dulu kalau pegal sambil melihat keterangan. Nanti kalau saya minta berdiri lagi. Baik. Lihat sini.